Hey, gue Karen Delano, ini ruang cerita Delano. Jadi gue mau bercerita apapun sesuka hati gue. Oke, sekarang kan kalau selama ini lu banyak cerita, nanyain cerita orang, inspirasi. Nah, sekarang saatnya nih lu menceritakan karena banyak yang nanya juga. Kenapa lu nggak jadi fashion guru lagi di stasiun TV swasta yang di Daan Mogot itu? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya banyak sekali ditanyakan sama para netizen sampai sebenarnya saat ini yang masuk ke DM gue, kemana sih Karen Delano kok nggak ada lagi sebagai fashion guru di Indosiar? It's a long story sebenarnya. Penasaran ya? Yes, kalau itu kenapa lu nggak jadi fashion guru lagi? Kenapa gue nggak jadi fashion guru lagi? Itu sebenarnya terakhir sekali gue melepas jabatan gue sebagai fashion guru. Bukan melepas sih, selesai waktu itu tuh memang kelihatannya mendadak sekali karena waktu itu gue masih menjabat fashion guru di Pop Academy 2020. Dan waktu itu karena ada pandemi COVID-19 lah yang begitu mencekam sekali gitu. Dan disitulah terakhir kalau nggak salah 2 hari sebelum ulang tahun gue. Ulang tahun gue tuh 4 Desember, tanggal 2 lah. Itu tuh gue udah yang, ya udah deh gue nggak lanjutin. Oh, bukannya, tapi pada saat lu nggak muncul di Pop Academy, terus lu lebih rutin ada di TV tetangga tuh di pagi-pagi Ambiar. Julid ya netizen ya. Emang banyak yang bilang kok nggak ada di Pop Academy Indosiar tapi malah ada di pagi-pagi Ambiar Trans TV. Jadi memang kalau mengingat mundur, menerima pekerjaan dan kesempatan yang baru sebagai salah satu host di pagi-pagi Ambiar Trans TV itu memang waktu itu masih menjadi ya, masih menjabat dan menduduki kursi kehormatan fashion guru di Indosiar dan waktu itu masih di Pop Academy I think ya. Karena aku ingat sekali pagi-pagi Ambiar itu lahir di bulan Oktober tanggal 19 kalau nggak salah. Dan di saat itu masih jadi fashion guru Pop Academy. Kesempatan datang buat gue menjadi salah satu host di pagi-pagi Ambiar itu sebenarnya adalah anugerah karena gue tidak sendirian seperti teman-teman yang lain tahu kan. Gue di situ juga bersama dengan dua artis besarnya Indosiar yang duduk bareng sama gue di meja juri, yaitu adalah King Nasar dan juga Dewi Persik. Kami digabungkan sebenarnya bukan juga karena kita bareng-bareng duduk di meja juri Indosiar, bukan gitu. Tapi somehow dari dari bos-bosnya Trans TV juga sudah melihat, karena kan gue kan sebenarnya juga di Trans TV udah lama. Jadi sebelum gue duduk sebagai fashion guru di Indosiar, gue sudah jauh lebih lama bergabung menjadi keluarga besarnya Trans TV. Sebenarnya kan ceritanya seperti itu. Karena kan gue itu kan awalnya di Trans TV itu sebenarnya kalau total-totalnya sampai gue selesai di Insert Infotainment itu kan 5 tahun. Jadi sebelum gue bergabung sama Indosiar itu sudah 3 tahun lebih dulu lah ya. Gue menjadi host in fashion, memang waktu itu cuma setiap hari Sabtu. Itu adalah segmen khusus untuk fashion celebrity gitu. Nah baru setelah itu gue punya kesempatan ditawarkan bersama dengan Indosiar duduk di meja juri dengan jabatan baru, dengan nama yang begitu megah, title yang megah gitu, yaitu adalah fashion guru. Gitu ceritanya. Nah jadi sebenarnya gue tidak meninggalkan fashion guru gue di Indosiar hanya untuk pagi-pagi Ambiar Trans TV, no, tidak sama sekali. Justru sebenarnya menjaga hubungan baik saja.
keduanya iya dong. Apa namanya, bagaimanapun juga gue kan memang lebih awal ada di Trans TV. Dan kesempatan yang diberikan sama Trans TV dengan gabungan para host, waktu itu masih gue, Dewi, dan King. Gitu, di Pagi-Pagi Ambyar. Belum ada satu lagi karena memang idealnya bos gue di Trans TV itu maunya 4 orang. Gitu. Jadi yang 1 orang ini nih kayak masih dicari dulu siapa gitu. Nah makanya kan mungkin teman-teman sekarang ngelihat kalau gue di Pagi-Pagi Ambyar itu sudah bersama dengan Rian Ibram. Jadi memang Rian Ibram tuh salah satu usul gue kepada tim kreatif dan juga bos gue di Pagi-Pagi Ambyar, Rian Ibram aja deh gitu. Karena kenapa? Nggak ada apa-apanya, gue tidak meminta karena gue sogok, enggak gitu. Karena gue ngelihat temen gue Rian Ibram tuh bagus banget, memang dia jiwanya sangat host gitu, sangat MC. Dan dia membawa infotainment juga Insert. Jadi gue tuh sama Rian tuh sudah bekerja bareng gitu di Insert gitu. Nah kebetulan teman-teman kreatif Pagi-Pagi Ambyar seneng ya, pada akhirnya Rian bergabung lah. Begitulah long short story-nya lah ya. Nah jadi gue tuh tidak meninggalkan fashion guru gue sama sekali. Karena buat gue kesempatan yang diberikan oleh Indosiar buat gue dengan menduduki sebuah title yang begitu megah yaitu fashion guru itu adalah kehormatan. Jadi gue tetap committed untuk menjalankan profesi gue sebagai fashion guru sampai pada akhirnya di bulan Desember 2020. Kembali ke fashion guru, awalnya kan lu dari Insert ya. Kita tahu Insert itu programnya seperti apa, kelas penontonnya seperti apa. Istilahnya antara pop dan dangdut nih. Dan image lu kan sangat pop banget ya, glamor dan wow. Nah, pada saat lu menerima tawaran sebagai seorang fashion guru di program dangdut, pertimbangan lu ada nggak sih istilahnya pro dan kontra dari hati? Oke, speaking of pro dan kontra, di saat gue ditawarkan mempunyai kesempatan program baru, waktu itu Lida ya, dangdut pula gitu kan, Lida, waktu itu Lida 2019 yang ditawarkan. Ya, it was totally, sebenarnya gue sempat punya, ada sedikit, bukan keraguan, tetapi untuk membuat keputusan dan membulatkan keputusan gue untuk bilang iya, untuk bergabung menjadi fashion guru tuh memang pro kontranya tidak datang dari netizen, tidak datang dari keluarga gue, tidak datang dari mana-mana. Pro kontranya sebenarnya from myself. Kenapa? Karena ya itu tadi, gue tuh sebenarnya sebelumnya tuh belum pernah ada banget gitu di televisi yang masuknya tuh industri dangdut banget. Belum pernah. Penyanyi dangdut pernah ada yang gue stylingin gitu, fashion stylist. Gue sebagai fashion stylistnya Shirley May ya, dulu banget. Dia penyanyi dangdut waktu itu, waktu masih baru-baru tuh gue yang pegang. Nah tetapi untuk benar-benar TV program itu nggak ada. Benar-benar bergaul sama teman-teman dari industri dangdut nggak ada banget. Kayaknya nggak ada. Nah, pro kontranya adalah gue itu hostnya di televisi swasta Trans TV sebagai host in fashion di Insert, yang dimana sebelum gue ditawarkan sama Indosiar bahwa this infotainment Insert ini mempunyai, I would say, kelasnya tuh lebih elegan lah, lebih pop lah ya. Ini ngomongin look ya, bukan ngomongin infotainmentnya. Tapi harus diakui bahwa Insert itu dari awal sampai dengan sekarang hidupnya tuh udah 17 tahun lebih, udah 18 tahun I think now. Hostnya keren-keren semuanya. Nggak pernah tuh mereka punya host cuma 2 dan 3. Mereka punya hostnya tuh terakhir kalau waktu gue bergabung tuh 17 apa 18 host dan semuanya keren-keren banget.
cara pembawaan kita, bagaimana kita membawakan program, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita berdandan, the look, desainer yang mau bergabung untuk memakaikan baju kita juga, desainernya juga kece-kece banget gitu ya. Jadi program insert yang in fashion yang gue pegang itu memang totally different. Karena gue membawakan informasi tentang celebrity fashion dan juga industri fashion banget gitu. Dan tidak menyentuh ke dangdut juga gitu ya. Plus ditambah kontra di dalam pikiran gue. Gue itu di saat itu gue masih menjadi fashion stylistnya Agnes Mo. Gue juga pegang beberapa selebriti pop lah ya, ada BCL, ada beberapa lah ya, yang dimana sebenarnya kalau bicara tentang fashion itu sendiri dengan posisi gue sebagai fashion stylist, biasanya fashion stylist kan macam-macam ya. Ada fashion stylist yang memang dia arahnya mau ke iklan, atau kalau ke selebritinya maunya yang selebriti film mungkin, ada yang mau ke musik atau maunya yang berkelas begini dan begitu. But from my profile, dari profile gue sebelum-sebelumnya, selebritinya tuh memang semuanya kebanyakan pop gitu ya. Say it from Chelsea Olivia, Princess Syahrini, gue pernah buat pameran yang dimana semuanya ada Teh Ocha, ada Luna Maya lah gitu loh. Jadi apalagi gue di saat itu adalah stylistnya Agnes Mo. Ya mungkin bahasanya mungkin gengsinya gitu ya. Gengsinya ya, sejujurnya gengsinya gitu adalah yang membuat kontra buat gue. Masa sih gitu gue harus ambil this opportunity gitu. Jadi plus ditambah juga klien-klien personal gue kebanyakan sosialita ya, ibu-ibu sosialita yang wah berat-berat banget ya, pakai diamondnya gede-gede gitu kan, belanja sama gue juga, all the Hermes, Louis Vuitton, all the branded gitu ya. Begitupun juga photoshoot, iklan-iklan yang gue terima sebagai fashion stylist itu sama sekali tidak ada kedangdut. Dan yang menjadi kontranya juga kalau di dunia fashion itu sendiri, bahwa ya seperti kita tahu lah, kadang-kadang kalau orang random people lah kalau bercanda tuh suka yang dangdut banget sih gaya lo gitu. Dari tanda kutip si random people bercandanya begitu aja, itu kan sebenarnya sudah kayak membuat kelas yang berbeda gitu antara pop dan dangdut gitu ya. Begitupun juga dengan fashion lah, karena kita di Indonesia kita tahu bahwa musik itu bukan hanya pop, bukan cuma rock, tapi ada juga dangdut. Dan gue menganggap sendiri, karena gue ada di industri fashion, bahwa kayaknya dangdut tuh benar-benar sedikit tersisihkan gitu dari dunia nyatanya para sosialita lah, pop selebriti lah gitu ya. Kayaknya dunianya beda gitu, bagaimana cara mereka menyanyi, berpakaian, bagaimana mereka melakukan interaksi kepada para penonton, jogetannya lah semuanya gitu ya. Jadi itu yang membuat gue, should I take this? Gitu. Harus gak sih gue ambil ini? Dan kalaupun gue harus ambil ini, pro dan kontra di saat itu buat diri gue sendiri itu adalah harus benar-benar dengan hikmat. Artinya adalah ini harus adalah sebuah keputusan yang memang harus datang dari hati gue, harus betul-betul dari pikiran gue, bahwa gue benar-benar harus mau bukan karena bekerja yuk duitnya aja, tetapi harus membuat perbedaan. Kalau memang gue harus ada di sana, gue harus bisa menjadi influencer untuk industri dangdut gitu. Kalau memang gue benar-benar mau ambil that challenge ataupun opportunity itu gitu. Nah, pro-nya adalah kesempatan besar karena gue melihat bahwa Indosiar mempunyai I would say rating yang juga cukup luar biasa dengan mereka konsisten untuk membuat pencarian bakat di industri dangdut, yang dimana para juri-jurinya kan gue harus pelajari dong gitu kan, yang ditawarkan
ternyata juri-jurinya hebat-hebat. Gue lihat ke YouTube gitu kan, hebat-hebat di dalam dunianya, maksudnya dunia keartisannya, yaitu industri dangdut. Host-hostnya, dan acara ini bertahan luar biasa lamanya gitu ya. Jadi pro-nya adalah bahwa gue bilang sama diri gue sendiri, ini akan menjadi a new challenging dan juga a new spirit lah sebenarnya. Dan a new opportunity, kesempatan. Kesempatan bukan karena mau cari namanya, tapi kesempatan untuk apakah gue bisa untuk memberikan sesuatu yang baru di tempat duduk itu gitu. Nah, pro dan kontra itu terjadi menurut gue wajar karena gue manusia. Dan bagaimana gue juga meniti karir gue dari awal, dari bawah, yang gue pernah sekolah di luar, gue pernah jadi personal shopper di luar juga. Klien-klien gue juga database-nya juga, para sosialita, pengusaha, selebriti-selebriti yang gue diberikan kepercayaan saat itu mempunyai nama besar as Agnes Mo gitu. Jadi menurut gue wajar lah gue punya pro dan kontra saat itu. But pada akhirnya I said yes. I said yes untuk bergabung. Gitu. Sebelum memutuskan untuk I say yes gitu kan, gimana sih awalnya lu bisa masuk tuh ke Indosiar Kandidat itu, yang lain siapa? Okay, such a good question, netizen. Ini benar-benar yang nanya netizen ya, netizen yang bertanya. So, the very first moment yang mengajak gue untuk bergabung menjadi fashion guru di Indosiar itu adalah Ibu Maria. Jadi Ibu Maria ini gue bertemu di saat gue menjadi fashion stylistnya Agnes Mo. Gue ingat sekali waktu itu di akhir tahun 2018. Jadi di akhir tahun 2018 gue punya kesempatan untuk menstyling Agnes di sebuah acara besar yang ditampilkannya di MTEK. MTEK itu kan punyanya Indosiar. Dan ditayangkannya di SCTV. So, karena Ibu Maria adalah bosnya juga, salah satu bosnya Indosiar, tentunya kan pekerjaan gue sebagai fashion stylist itu kan juga harus mengikuti tahap-tahapnya sebelum ke hari H gitu loh. Jadi kayak gue harus ikut meeting sama mereka, sama tim kreatifnya, dan Ibu Maria itu kan sangat turun gitu ya, turun ketemu artisnya, ketemu manajemen artisnya. Gue pun harus dibawa sama manajemen Agnes untuk benar-benar memikirkan konsep apa yang dibutuhkan sama SCTV ya, waktu itu SCTV gitu, dan Bu Maria juga handle itu. I forgot, was it SCTV atau Indosiar? I think both of them, karena itu adalah acara event spesialnya Marketplace. SCTV ya, Marketplace. Jadi itu bukan acaranya SCTV, itu acaranya one of the Marketplace, dan itu besar sekali. Dan shopping online guys gitu. Nah, itu di bulan Desember, and I remember acara itu adalah acara terakhir di tahun 2018 buat gue untuk menstyling Agnes. Karena gue di sepanjang tahun 2018 tuh memang benar-benar pegang Agnes gitu. Nah, di akhir tahun 2018 itulah pekerjaan terakhir gue untuk pegang Agnes. Karena setelah itu, I remember the next day Agnes berangkat ke Amerika, dan gue pun juga harus sudah siap-siap untuk berangkat ke Eropa di saat itu gitu. Nah, di hari H untuk acara Marketplace itu, Bu Maria datang ke gue dan bilang, "Ren, lu fashion guru deh." Gitu. Kan Bu Maria kalau ngobrol kan bener-bener like, like a friend gitu. Dan lo ini deh, lo fashion guru deh, lo kayaknya udah, lo pantes, lo pokoknya lo harus ada di sana gitu, Bu Maria bilang. Dan gue bilang, "Oh iya Bu." Iya, pokoknya lo harus ada di sana. Nah, itu sebenarnya that moment, kan momen gue bersama dengan Agnes sebenarnya jadi stylistnya dia, tapi ngomongnya nggak di depan Agnes. Ini Agnes ini lagi break gitu kan. Kita ngobrol di ruang tamu kecil, terus gue bilang, "Oh ya Bu," bilang, terus dan Ibu Maria bilang, iya, pokoknya udah nggak usah lama-lama, lo langsung deh gitu. Dan dia maunya langsung tuh.
Nah, gue inget sekali sebelum gue keluar negeri, gue masih punya, I think I have 2 weeks atau 1 minggu sebelum gue pergi keluar negeri untuk Christmas holiday. Bu Maria langsung kasih gue kalau nggak salah 3 tanggal. Sebenarnya 3 tanggal di bulan Desember itu bukan LIDA tuh. Itu waktu itu masih The Academy Asia. Masih Asia Academy. Ya. Jadi gue dijadikan sama Bu Maria bintang tamu fashion guru gitu. Udah lo naik dulu deh, lo tampil dulu. Mungkin menurut Bu Maria adalah sambil lo, latihan, get along with everybody gitu kan. Tapi Bu Maria tuh super excited that moment dan seperti melihat sesuatu yang akan jadi baru dari gue gitu. Nah, pada saat lu ditawari di 3 tanggal itu Akademi Asia itu masih dangdut nggak sih? Akademi Asia masih dangdut dong. Oh, masih dangdut. Dangdut Academy kan, di The Academy. Oke. Iya, dangdut. Nah, lu ada perasaan takut nggak sih kan tadinya lu yang biasa pop, glamor, terus tiba-tiba duduk di program dangdut dan terus lu biasa stylish di belakang panggung, sekarang lu duduk di meja juri yang harus mengomentari tuh fashion-fashionnya para penyanyi dangdut itu. Perasaan pernah nggak lu ada perasaan takut gitu? Ya, kalau ada perasaan takut ataupun tidak ya pastinya lah, karena ini akan menjadi dunia baru gue. Dunia baru semuanya ya, industri dangdutnya, stasiun televisinya, teman kerjanya, gitu kan, environmentnya, bosnya, baru, semuanya baru gitu. Jadi TV-nya besar, ratingnya besar, jadi takut ya, ada rasa takut, udah pasti wajar sebagai manusia ada takutnya. Tapi but then again itu tadi kembali lagi di pro dan kontra gue itu, well, gue harus memutuskan yang baik tuh apa buat gue ke depannya dan apakah ini benar-benar akan menjadi kesempatan yang luar biasa buat gue gitu. Jadi gue ngerasa gue tetap harus berani, gue harus, because I say yes, and I wouldn't worry at the first kalau gue itu, ya bahasanya mungkin gaji yang ditawarkan nggak gede-gede banget ya, gitu sebenarnya ya. Walaupun pada akhirnya gue tahu gue gede juga dapetnya dibandingkan yang lain. Maksudnya yang lain tuh karena fashion gurunya nggak cuma satu gitu ya. But then again, gue bersyukur aja gitu gue punya kesempatan itu dan Bu Maria begitu luar biasanya excited to have me di saat itu. Jadi gue ngerasa bahwa gue diberikan, gue tuh punya dapat vibes gitu yang luar biasa gitu dari bukan cuma Bu Maria, dari semuanya gitu. Ada Ibu Harsiwi Ahmad ya, yang terhormat. Ibu Harsiwi itu bosnya lagi, ada Oma Sally, ada so many people there. Teman-teman kreatif gitu, dan mereka tuh such such an amazing team lah gitu ya. Keluarga besar Indosiar tuh waktu pertama kali gue masuk tidak buat gue takut, tidak buat gue, nggak bikin gue kayak nggak bisa jadi fashion guru, justru malah mereka benar-benar luar biasa lah. Dan di saat gue menerima itu, dan ya itulah ketiga episode sebelum gue berangkat ke luar negeri itulah ya, ya betul gitu, gue benar-benar lihat apakah jiwa gue ada di sana, apakah di saat gue duduk di sana benar-benar nyaman tempat duduknya, apakah benar-benar komentar gue didengarkan, diapresiasi, dan apakah teman-teman host gitu yang udah lama-lama banget di sana, yang senior-senior banget juga kayaknya with an open arms dan welcome gue dengan warm. Ternyata memang betul dengan warm sekali. Para juri-jurinya yang namanya besar-besar, Inul Daratista, ada Soimah, Saskia Gotik, Dewi Persik, King Nasar, Bunda Rita Sugiarto gitu ya. Teman-teman fashion guru ya di sana. Jadi waktu gue masuk tuh ada Maya Rati, Fomal, Devriko Audi, dan juga Eko Chandra. Jadi gue ini adalah
setelahnya Ivan Gunawan, Opa Sam, dan mereka membuat formasi yang berbeda gitu. Jadi ada banyak fashion gurunya, nggak cuma satu. Kalau zamannya Ivan Gunawan kan satu tuh, cuma dia aja yang duduk di sana. Ini enggak, dibuat beda sama Indosiar. Kayaknya biar apa namanya, biar juga yang lain juga punya libur kayaknya gitu ya, di rolling say gitu. Sebenarnya sih nggak asik ya di rolling, but anyway, apa namanya, ya rasa takut itu pasti ada. Tapi mereka semua tuh benar-benar baik aja gitu. Dan gue seneng di hari pertama gue disambut dengan luar biasa dengan para host gitu. Wow, welcome Karen Delano, Fashion Guru. Itu tuh gue ingat sekali rasa deg-degannya, gue ingat sekali rasa bahagianya gitu untuk masuk dari screen LED gitu kan di belakang, seperti teman-teman lihat kan kalau di di mana di Indosiar itu kan screen LED gede dan kita dibuka gitu, katanya jalan gitu, mereka tepuk tangan dan masih ada penonton di saat itu kan. Bayangin dong ada penonton begitu banyaknya kan, you know. Kalau nggak berani-berani banget sih lo bisa kesandung tengah panggung gitu. Orang biasanya kita sebagai host infotainment sendirian dan nggak ada penonton kan, yang benar-benar you know insert guys ya kan, ya udah begitu gitu, nggak ada penonton, paling ada kreatif, ada produser, kameramen dan lampu-lampu. Sementara Indonesia beda ya kan. Jadi kalau nggak kuat-kuat banget dan nggak siap-siap banget sih lo kayaknya bisa pingsan sih. Gua rasa sih kayaknya gitu ya, gitu sih. Lu masih ingat gak sih waktu lu pertama jadi fashion guru itu disejajarkan dengan siapa aja gitu? Oh my god, I forgot. Gue lupa, tapi ada fotonya, nanti gue tampilkan di sini. Tring. Ada fotonya, ini dia yang gue post. Of course gue harus langsung foto dan duduk sama mereka. Kayaknya ada udah pasti ada Soimah ya di sana. Dan ya inilah mereka ini adalah orang-orang pertama yang menyambut gue, dengan juga para host. Tentunya pastinya ada bos tercinta Bu Maria juga ada di sana. So ya karena mereka lah gue akan selalu mengingat the very first impression, karena gue tuh percaya first impression is important. Itu bagaimana caranya kita bisa senang atau tidak dan memutuskan mau atau tidak di sana. So I think Indosiar really good, bagus lah gitu. The very first impression is super family, memberikan senyuman, ketawaan, diajak ngobrol gitu ya. So it was good gitu. Gitu sih. Oh, agak beda kali ya, Bo. Misalnya pada saat lu masuk ke dunia itu, first impression lu terhadap Soimah seperti masing-masing juri itu seperti apa sih? Speaking of para diva, host pun diva ya di sana. Itu hostnya diva-diva semuanya. Kan di host di sana kan ada Gilang Dirga, Abi Ramzi, ada Irfan Hakim. Waktu itu belum ada Ruben Onsu, masih ada who else? Jirayut, I think. Was Jirayut there? Aduh, gue kok lupa ya. Tapi ya itulah mereka gitu kan. Dan Soimah, tadi gue sebutkan Saskia Gotik, Dewi Persik. Kalau mau dibilang tentang Soimah itu from the very first day dia adalah orang yang langsung gue anggap sebagai mak gue, mama gitu, ibu gitu, tapi sekaligus kakak. Artinya adalah gue inget banget tuh momen itu, gue tuh lagi, jadi ruangan gue digabungkan sama King Nasar di backstage. Iya, gue digabungkan sama King Nasar. Dan sebelum naik ke panggung, karena Soimah mungkin kamarnya di atas ya waktu itu, dia turun ke bawah langsung ke kamarnya King Nasar. Dia langsung bilang, oh ini yang namanya Karen Delano gitu. Kalau ditanya ke Soimah sih kayaknya Soimah nganggep gue kayaknya siapa nih orang mau sombong lo sama gue gitu kali ya. Karena Soimah menganggap nih orang sok ini banget gitu, sok keren banget lo, sok fashion banget gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Dan Soimah sih, gue sih seneng aja karena pribadi dia kan memang apa adanya. Jadi dia tuh adalah orang juga from the whole year, the whole 2 years together with Indosiar tuh, Soimah adalah orang yang gue andalkan untuk gue bisa berpegangan tangan untuk belajar keberanian. Semua gue belajar. King Nasar pun gitu. Jadi gue belajar untuk berani, gue belajar untuk bisa menjadi truly entertainer,
walaupun gue mungkin sampai sekarang masih terus belajar ya. Tapi sampai sekarang pun ya gue masih terus ngobrol sama Soimah dan mencuri ilmu dari dia. Soimah adalah ilmu buat gue gitu ya, beraninya dia lah, keberaniannya dia gitu sih. Jadi siapa lagi very first impression yang juga menyentuh hati gue sebenarnya Abi Ramzi, karena Abi Ramzi itu adalah orang yang kayaknya setiap kali dia datang ke Indosiar, kan kita datangnya sore ya, karena waktu itu kalau nggak salah Indosiar tuh mulainya jam 6:30 malam, jadi datangnya udah sore, dia pasti mampir dulu ke ruangan gue, say hi, ngobrol, sampai gue tuh selalu ingat ada tiba-tiba dia ngomongin tentang Asila, anaknya, ngomongin tentang sekolahnya, apalah segala macam. Jadi gue ngerasa kok Abi tuh kayaknya peduli ya sama gue, maksudnya kayak seneng lah diajak ngobrol, tektokannya juga asik, tektokan MC kali gue sama dia, tapi maksudnya lebih seneng aja gitu. Jadi gue nganggep dia memang kayak kakak gue, kayak Abi. Tapi everyone else gitu, jadi sampai selanjutnya adalah Gilang Dirga juga gue belajar keberanian dari dia, sampai pada akhirnya gue bersatu menjadi sahabatnya King Nasar. Itu pengen tahu banget ceritanya sama King Nasar, nostalgia ya. Itu juga ada cerita loh sebenarnya kan, yang mungkin teman-teman semuanya para penonton Indosiar nggak tahu kan loh. Sebenarnya gue juga ada, bukan kasus lah, tapi kan ya ada lah gitu-gitu, mau tahu ya. Tapi pada saat itu lu benar-benar baru benar pertama kali bertemu kan dengan Soimah dengan artis-artis dangdut itu lah. Baru benar-benar lu istilahnya kan selama ini lu ngeblend dengan dunia mereka gitu loh. Tapi lu ngeblend dengan artis-artis dangdut yang sebelumnya belum pernah lu kenal kan gitu. Nah, gimana tuh lu pada saat duduk di meja juri itu ada merasa gimana sih, sama King Nazar seperti apa, sama Soimah seperti apa, istilahnya pernah nggak sih mereka ngejulitin lu gitu? Jangan sampai kejulit ya. Kalau ngomongin julid ya of course, Indosiar tuh adalah televisi yang gue sangat belajar untuk punya hati yang besar dan hati yang kuat. Itu Indosiar loh, seriously gitu, karena mereka tuh bercanda tapi julid gitu. Julidnya nggak cuma di belakang panggung guys, julidnya di depan panggung, bahkan kalau perlu kita dipermalukan di sana. Gitu loh. Tapi sangat banyak belajar gitu dengan julid-julidnya mereka atau bercandaannya mereka. Itu sebenarnya seperti yang Mae bilang gitu ke gue, bahwa kalau lo bertahan dan kuat dengan omongan-omongan mereka, bercandaan mereka, julidnya mereka, you will make it. Lo pasti bisa. Lo pasti bisa taruh paku dan lo pakuin gitu loh tempat duduk lo, bahwa itu adalah milik lo gitu. Which is true, it happened. Gimana sih caranya gue gitu kok bisa bukan menghandle lah ya, menerima new environment di Indosiar, karena mereka kan semua orang-orang yang nggak pernah gue kenal sebelumnya. Well, I think because I believe that I have something more in me. Gue percaya gue punya kemampuan yang luar biasa jadi fashion guru. Artinya adalah gue harus membuktikan gitu kepada Ibu Maria, the very first lady, yang harus gue buktikan kepada dia, karena dia yang memberikan kesempatan ke gue, Ibu Harsiwi dan semua para bapak-bapak dan ibu-ibu dengan jabatan yang besar. Gue harus buktikan bahwa gue itu bisa. Dan gue juga harus buktikan kepada, ya ini kan nama-nama besar loh. Ya kan, King Nasar, Soimah, itu kan nama-nama gede gitu, nama-nama besar di industri dangdut dan juga Indosiar gitu. Jadi nggak boleh main-main, karena mereka tuh bahkan mungkin acara itu jauh gitu, Indonesia kayaknya jauh kayak nonton semuanya gitu loh, jauh lebih besar gitu kayaknya gue kan ngelihatnya. Nah, bagaimana caranya gue bisa blend in together with them? Ya pertama adalah gue yakinkan dulu gitu diri gue bahwa gue tuh bukan orang yang biasa-biasa. Gue tuh adalah datang dari tempat yang luar biasa, diberikan kesempatan luar biasa. Kok mungkin kedengarannya overconfident ya, tapi I am super confident. Gue tahu di saat gue bilang iya sama Bu Maria,
Gue harus bisa memberikan yang terbaik buat televisi itu. Gue harus bisa duduk di sana bersejajaran dengan mereka. Nama gue mungkin tidak sebesar mereka. For sure, udah pasti. Karena dunia kita beda. Tapi di dunia industri gue, industri mode, fashion, ya orang udah kenal lah. Tapi makanya mereka mungkin gak kenal-kenal banget gue. Gitu kali ya. So, artinya adalah bukan sombong. Tapi mau kedengaran sombong, ya udah deh ya. Ya, gue percaya diri bahwa gue datang dari mana, gue punya pengalaman dari mana, artisnya siapa-siapa aja yang gue pegang sebagai fashion stylist. Dan kepercayaan diri gue juga adalah bahwa gue the only one fashion guru yang punya title fashion stylist. Karena fashion guru yang lain adalah fashion designer. Gitu. Jadi, gue ngerasa bahwa porsi gue berbeda sama teman-teman fashion guru yang lain. Sebagai profesi gue sebenarnya gitu ya, fashion stylist, fashion expert. Kenapa gue bisa bilang gue fashion expert? Karena profesi gue di luar pertelevisian, gue itu kan dipakai sebagai fashion speaker buat beberapa international brand, Louis Vuitton, Dior, ya. Itulah dua brand itu yang waktu itu sering diundang menjadi fashion speaker kepada VVIP clients-nya mereka. Personal styling buat beberapa sosialita gitu kan, dan selebriti-selebriti dengan nama-nama hebat. So, ya gue sangat percaya diri. Makanya kenapa itu ada di dalam diri gue sampai pada akhirnya gue harus bisa bicara gitu. Gue harus bisa mengomentari yang lebih itu maksudnya dengan pengetahuan gue dan siapa gue datang dari mana gitu maksudnya. Sekali lagi ini gue ngomong kayak gini bukan karena kepercayaan diri gue melihat fashion guru lain kan cuma begini. Enggak sama sekali. Mereka hebat-hebat. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka fashion designer dengan brandnya mereka. Tetapi but then again gue berbeda lah gitu. Gue satu-satunya fashion guru yang punya title yang berbeda. Dan menurut gue title gue sebagai fashion guru di Indosiar tuh akan jauh lebih aman dibandingkan teman-teman desainer. Mau tahu nggak kenapa? Ya karena menurut gue, well I am not a fashion designer. Gue bukan fashion designer. Tahu ya, teman-teman harus mungkin di sini banyak para netizen yang bertanya kali ya, apa sih bedanya fashion designer dan fashion stylist gitu. Nah, ini kita sama-sama juga sekali lagi ya di ruang cerita Delano sebelumnya nih gue udah ngomongin ini juga bahwa fashion stylist dan fashion designer tuh beda. Fashion stylist itu menciptakan penampilan buat konsep, itu fashion stylist. Kita bekerjanya sama desainer. Kita bekerjanya buat jadi fashion komentator, buat sebagai fashion expert, buat konsep, idea maker. Kita bekerja buat majalah, jadi kontributor, gitu-gitu. Itu fashion stylist. Jadi kita nggak kerja cuma kepada satu orang, kita kerja sama brand, fashion brand butuh kita. Iklan butuh kita gitu ya. Jadi kita bekerja bersama dengan mereka. Fashion designer is the brand. Fashion designer adalah orang yang menciptakan brand atau membuat gambar, bikin baju, bikin koleksi. Ya, saya fashion stylist gak bikin koleksi. Mereka yang bikin koleksi. Mereka yang punya baju, mereka punya butik gitu. Saya enggak. Saya datanglah selebriti siapa. Ren, gue punya project red carpet. Ren, gue punya project untuk menerima anugerah penghargaan. Ren, gue punya project buat film, buat new video clip. Nah, itu gue tuh. Diminta untuk mikirin konsepnya, mempersiapkan bajunya, aksesorisnya, semua. Dari warna, ketuk pintu kepada teman-teman desainer. Yuk kita bekerja bareng karena gue punya artis ini. Fashion designer nggak melakukan itu. Fashion designer buat bajunya. Ya buat baju ya fashion designer. Gitu. So, dua hal ini yang mungkin menjadi sampai sekarang sih sebenarnya.
ya, khususnya buat para penonton yang nonton gue jadi fashion guru. Masih ada yang bilang, Kak, bikinin gue baju. Kak, menurut kakak, gue bisa nggak ya bikin kebaya begini di tempat kakak? Well, itu, ya inilah, mudah-mudahan dari ruang cerita Delano ini, gue bisa benar-benar memberikan jawabannya kepada kalian. Kenapa gue berbeda dengan fashion guru yang lain gitu. Ya, gue fashion stylist. Nah, kenapa gue bilang aman? Karena I don't have the brand. Maksudnya gue nggak punya fashion brand. Gue nggak punya gue bukan desainer gitu. Kalau desainer kan menciptakan baju gitu. Desainer kan namanya, misalnya gue Karen Delano, gue desainer. Brand gue yang di belakang baju atau yang gue ciptakan, itu kan nama gue Karen Delano gitu. Nah, artinya adalah fashion guru yang fashion designer itu sebenarnya jauh lebih hati-hati untuk memberikan komentar dibandingkan gue dong. Iya dong, karena kan gue, I can be a fashion commentator. Apakah fashion designer bisa jadi fashion commentator? Ya of course, tapi harus hati-hati. Karena kan mereka harus hati-hati untuk memberikan komentar sama para peserta ataupun orang lain yang memakai baju desainer lain. You understand what I'm saying sampai sini ya? Mudah-mudahan porsinya sama. Sekali lagi, bukannya gue bilang bahwa gue berbeda dan gue jadi sombong ya di sini. Enggak sama sekali gitu. And I believe Indosiar juga mengambil fashion gurunya dari background fashion designer ya karena fashion designer lah gitu. Yang punya ilmu lah ya untuk buat baju gitu. Tetapi kenapa gue bilang gue lebih aman duduk di meja juri sebagai fashion guru? Ya karena gue tidak punya clothing brand. Maksudnya gue bukan fashion designer yang punya baju sehingga gue mengomentari baju orang. Kan somehow sounds not really. Kalau gue desainer, gue ya harus benar-benar memberikan ilmu atau memberikan komentar kepada peserta ya kan, atau siapapun gitu. Itu kan harus berhati-hati gitu karena gue buat baju gitu. Nah, apakah yang gue buat semuanya sempurna sehingga gue bisa kayaknya hebat banget untuk memberikan komentar sama desainer atau baju orang lain? Ngerti kan maksudnya? You understand nggak my point? Artinya adalah di saat kalau gue punya brand, gue desainer, artinya adalah ya harus sangat hati-hati untuk memberikan komentar buat baju desainer lain. Karena kan ada etika dalam berkomentar atau etika dalam memberikan ilmu karena desainer tuh desainer loh. Nanti kan kalau desainer lain ngerasa ngerasa loh rancangan gue dikomentarin sama lu, emangnya lo bukan lo siapa tapi emangnya baju lo bener banget gitu. Ya kan, makanya kenapa sekali lagi ya di sini di belakang panggung hari demi hari, bulan demi bulan, kan kita semakin akrab semuanya. Disitulah tempat gue sama teman-teman fashion guru yang lain untuk blend in together. Artinya adalah gue juga merasa bahwa gue punya porsi. Apakah gue punya hak? Sebenarnya tidak. Tapi gue punya porsi untuk merangkul teman-teman desainer yang lain, mengingatkan gitu kepada mereka bahwa hati-hati untuk memberikan komentar bahwa kalian tuh punya baju, kalian bikin baju, jangan komentari gitu bahasanya. Tapi ya puji Tuhan didengarkan sama mereka dan sama-sama kita menjaga itu gitu. Ya itulah. Jadi kalau dibilang kok gue percaya diri, kok gue mau menjalankannya, bagaimana gue blend in together sama mereka, ya itulah. Karena gue ngerasa bahwa I'm different one dibandingkan yang lain, dan gue punya kapasitas yang besar untuk menjadi fashion guru. Trust me. Percayanya gitu. Nah, kalau seandainya kita bisa bedakan kalau antara fashion guru dengan fashion stylist itu apa, ada perbedaan? Oke, tadi kan gue udah bilang ya, kalau ngomongin perbedaan fashion designer dan fashion stylist berbeda. Ya, keduanya adalah pelaku fashion. Fashion guru perbedaannya adalah, ini sama-sama fashion nih. Fashion guru tuh ya kayak guru gitu. Fashion guru tuh knows everything. Fashion guru tuh memberikan pelajaran, pengajaran, memberikan ilmu, memberikan teknik. Fashion guru itu memberikan komentar.
komentar yang harusnya membenarkan kalau itu salah. Misalnya begitu, itu fashion guru sebenarnya. Ya itu benar. Jadi Indosiar, I think Indosiar is the only stasiun televisi swasta di Indonesia yang punya acara dengan ajang pencarian bakat, gue sampai lupa. Ajang pencarian bakat cuma Indosiar yang punya fashion guru gitu. And I love it gitu. Maksudnya dangdut lagi. Yang lain mana nih gitu kan gue. Yang sebenarnya kan bisa dong gitu kan tempat-tempat lain gitu kalau buat acara ada dong fashion expertnya di sana. Tapi Indosiar hebat banget gitu, dia taruh namanya fashion guru, itu juga hebat banget gitu. Nah benar yang dibuat sama Indosiar fashion guru itu benar, bahwa tugas dia adalah memberikan komentar, pengajaran, inspirasi gitu. Dan dia, well, she or he itu harus knows everything about fashion yang benar seperti apa. Baik itu ilmu, experience, ya kan, itu udah harus yang experience-nya juga harus panjang, besar gitu, nggak bisa cuma sebentar. Fashion guru itu tuh yang dia bantuin brand orang gitu kan, bisa bantu ide, konsep, semuanya gitu. So, itu bedanya sih. Nah, selama lu jadi fashion guru, kita kan lu melihat semua peserta-peserta itu gitu ya, dari fashionnya. Kan orang juga pengen tahu ya, sebenarnya peserta-peserta itu asal bajunya itu dari mana sih? Apakah disiapkan oleh TV swasta atau itu emang pemilihan penampilan diri sendiri? Jadi ini agak sedikit buka-bukaan dong berarti gue. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena, I'm sorry. Gue jadi kaki gue kemana-mana deh. Oke, sebelumnya gue minta maaf ya kalau mungkin sebenarnya gue, ya this is not, ya supaya teman-teman semua tahu lah ya. Sebenarnya ini yang membuat gue agak gemes, tapi gue juga harus bisa mengerti dari sisi televisi. Ya, dari sisi teman-teman yang bekerja di televisi atau yang membuat program televisi apapun ya. Bukan hanya LIDA ataupun ajang kontes yang dibuat sama Indosiar. Jadi gue belajar sekarang ini bahwa yang namanya tayangan di televisi, teman-teman, mau itu sinetron, musik lah, apa semuanya itu tuh kan kita kan representatif dari televisi itu maksudnya. Jadi kita mau menayangkan semuanya yang bagus, indah di mata, baik untuk dilihat. Apalagi ajang pencarian bakat dengan panggung besar gitu. Kalau teman-teman nanya, netizen nanya tentang baju-bajunya siapa sih? Apa benar-benar dari pesertanya yang bawa dari setiap daerah gitu kan? Sebenarnya enggak, itu disiapkan sama teman-teman wardrobe, fashion stylist yang ada di stasiun televisi tersebut. Awalnya sebenarnya kalau gue ngobrol sama mereka, gue tuh juga sempat yang gini, kenapa sih nggak mereka benar-benar datang dengan apa adanya mereka ya bawa aja gitu baju-baju yang mereka bisa siapkan dari daerah mereka, atau bahkan diberikan semangat gitu dari Indosiar gitu di saat mereka sedang lagi audisi dan punya kesempatan ini. Kan itu audisinya dulu kan belum ada pandemi, ke daerah-daerah kan gitu loh. Jadi kenapa sih enggak, kan banyak tuh putra-putri daerah yang juga mungkin senang fashion atau penjahit bahkan gitu kan, yang diajak berkolaborasi sama si pesertanya untuk buat kostum, buat baju pesta, buat baju yang untuk ditampilkan. Kan bagaimanapun juga daerah yang mendukung. Kalau LIDA ya, gitu kan. Karena kan LIDA itu kan daerah-daerah. 30 berapa provinsi? Banyak banget itu kan provinsinya. Nah, jadi kan sebenarnya kesempatan ajang untuk show gitu, show-nya tuh bukan cuma dari penyanyinya, dari suara atau kehebatan bernyanyi aja gitu kan, tapi kan harus show dari baju-bajunya. Dan menurut gue adalah memang seharusnya porsinya kita sebagai fashion guru di sana untuk mengomentari otentiknya mereka seharusnya. Iya dong, otentiknya mereka. Tapi kalau teman-teman netizen bertanya apakah itu baju-baju mereka, tidak. Itu disiapkan sama televisi. Nah, kenapa harus disiapkan televisi? Ternyata Indosiar waktu itu katanya pernah buat untuk, ya udah dia mereka bawa gitu ya dari luar, dari daerahnya masing-masing. Tapi
eh, bukan tidak pantas di televisi, tapi tidak begitu indah gitu. Maksudnya walaupun baru di awal-awal gitu kan, masih 60 besar, masih 50, 40, tetap stasiun televisi manapun sih sebenarnya tetap maunya kelihatannya harus proper. Proper tuh harus tetap bagus, tetap baik. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman lagi nonton, pasti tuh di Lida gitu-gitulah ya, atau Pop Academy, pasti awal-awalnya tuh baju-bajunya masih agak biasa-biasa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan karena mereka bawa atau disengajain sama si stasiun televisi itu untuk udah bajunya biasa, enggak, tapi tetap harus proper dan baik. Sebenarnya itu alasannya. Kalau ditanya sama gue pribadi, gue sih lebih senengnya otentiknya mereka. Ya datang dari daerah, dari Makassar, lo datang dari Medan, lo datang dari Solo, ya otentiknya lo seperti apa. Disitulah gue sebagai fashion guru akan benar-benar memberikan ilmu gitu kepada pesertanya. Iya dong, karena kan ilmu, kita kan harus sharing ilmu. Lo mau jadi penyanyi, lo harusnya begini. Nah, gue percaya Indosiar menempatkan kursi fashion guru di sana itu karena mau apa ya? Kan itu kan ajang pencarian bakat. Jadi kalau yang juara-juara nanti itu dipersiapkan gitu, packagingnya. Bukan hanya latihan vokal, bukan hanya latihan gaya tubuh, bukan. Tapi juga bagaimana mempersiapkan mereka the whole thing. They have to know how to, dress up, bikin rambut, make up, memilih aksesoris, kalau cat kuku gimana. Ya packaging selebriti, artis gitu. Supaya di saat mereka menang nih, mereka udah gak kaget lagi. Bahkan mereka di saat mereka nanti keluar, selesai perjuangan mereka untuk berlomba di sana, mereka udah bikin single, bahkan mungkin album, udah jadi terkenal sekali ya, mereka udah siap. Nah, ini yang gue suka konsep daripada pencarian bakatnya si Indosiar sebenarnya. Ini yang banget gue suka, karena Indosiar tuh mikirin sampai ke fashion gurunya, bahwa it's actually a packaging yang sangat important. Nah, dengan kehadiran gue sebagai fashion guru, itu sebenarnya adalah, karena gue fashion stylist, gue mau ngajarin sama semua peserta bahwa untuk juga menghargai profesi fashion stylist, bahwa fashion stylist adalah your success team. Gitu. Di saat nama lo besar nanti, dan lo udah punya uang yang banyak, lo harus hire, lo harus ambil gitu fashion stylist menjadi salah satu tim sukses lo gitu. Nah itu selalu gue di saat gue menjadi fashion guru di sana, selalu gue ungkapkan atau gue lontarkan kata-kata itu gitu. Nah ya nggak bajunya mereka, tapi ya kalau kalian nanya, ya gue maunya bajunya otentik dari mereka supaya sama-sama belajar. Nanti kalau sudah masuk ke 15 besar misalnya, wah itu udah deh. Ya kan mungkin berkolaborasi sama gue, berkolaborasi sama fashion guru yang lain, ya kan bahkan berkolaborasi sama fashion designer dari daerahnya mereka. Itu sebenarnya tadinya pola pikir gue ya, tapi kan but then again kita kan nggak tahu gitu ya si televisi tersebut melihat porsi ataupun teknisnya baiknya seperti apa gitu. Mungkin susah kali ya kalau mau benar-benar seperti apa yang gue inginkan gitu. Terus berapa besar kontribusi si fashion guru itu terhadap si penampilan masing-masing peserta? I would say a lot. Kalau mau ditanya seberapa besar kontribusinya, pasti banyak ya. Nggak cuma gue, tapi teman-teman fashion guru yang lain. Kita tuh gak cuma duduk di sana dan memberikan komentar fashion. Mungkin penonton Indosiar sampai dengan sekarang, mungkin kalau kalian perhatikan betul-betul, porsinya kita, durasinya kita fashion guru tuh beda. Durasinya sama juri-juri dangdut yang lain gitu. Apalagi Soimah atau Mbak Inul Daratista gitu ya. Ya teman-teman yang lain lah, King Nasar, Dewi Persik, Saskia Gotik. Mereka di saat mereka berkomentar, karena itu adalah panggung mereka ya, dan itu adalah acara dangdut ya, mereka mengajarkan porsi besarnya dari acara itu. Nah,
kalau teman-teman perhatikan, fashion guru tuh sebenarnya memberikan komentar tuh sedikit, nggak banyak banget gitu. Karena memang lebih ke technical kan, lebih teknik how to dress right. Lo harus belajar bentuk tubuh, kaki, memakai sepatu seharusnya gimana, gaun panjangnya seperti apa. Kalau lo punya gaun volume di atas rambut lo harusnya gimana gitu kan. Memang tidak sebanyak karena memang bukan acara fashion sih gitu. Nah, kalau ditanya kontribusi, of course a lot, ya. Pertama dari ilmu. Kedua juga di belakang panggung, of course, gitu. Kita juga, ngebantuin juga gitu para peserta yang ingin bertanya, atau kita kadang-kadang datengin ke mereka, apalagi kalau sudah masuk ke 15 besar, 10 besar gitu ya. Masuk ke 3 besar, apalagi masuk ke 3 besar ya. 5 besar tuh udah benar-benar kadang-kadang berkolaborasi sama teman-teman fashion guru, karena fashion guru yang lain kan adalah fashion designer. Jadi nanti ada kolaborasi sama Maya Rati, kolaborasi sama Formal, sama Eko Chandra gitu. Kontribusinya besar. Kalau ditanya kontribusinya Karen Delano menjadi fashion guru, cukup banyak lah ya. Cukup banyak tuh di sini adalah karena kecintaan gue. Kecintaan gue terhadap posisi gue ataupun pekerjaan dan tanggung jawab gue. Jadi gue mau ini lebih kepada visi dan misi kali ya. Visi misi. Visi misi gue di saat itu menjadi fashion guru adalah, kan mungkin ini yang jadi pro dan kontra, jawabannya adalah ini gitu. Pro dan kontra gue pertama kali ya, waktu gue mau mengiyakan jadi fashion guru. Jadi visi misi gue pada akhirnya, gue tuh ingin ya kehadiran gue, Karen Delano sebagai fashion guru di sana, bukan hanya untuk memberikan pengajaran ataupun juga inspirasi ataupun juga pengalaman, tetapi gue punya hati sekali dan goalnya gue untuk memberikan warna, gaya, penampilan yang baru dengan image yang baru dan besar untuk industri dangdut Indonesia. Gue mau gaya semua nih para yang punya gaya pop gitu, atau yang di musik pop, atau para kelas B dan kelas A ya, orang-orang kaya gitu kan, harus suka lihat acara dangdut gitu, harus suka sama penyanyi dangdut melalui juga dari penampilan. Jadi udah nggak ada lagi random people yang bilang dangdut banget sih gaya lo gitu. Walaupun dangdut tapi gue keren banget. Nah, itu sebenarnya tujuan gue banget tuh. Gue pengen banget gitu, punya hati di saat itu adalah untuk membuat warna gaya atau warna fashion yang baru dengan image yang positif, image yang berkelas, classy. It has to be classy. Walaupun pesertanya adalah orang-orang baru dari beberapa daerah, dan juga teman-teman selebriti dangdut yang besar di sana yang gue temui, supaya yang nonton juga kelas B, kelas A plus gitu. Terus lingkup kerja fashion guru itu seperti apa? Lingkup kerja fashion guru itu ya itu tadi, memberikan komentar, ya kan, komentar khususnya untuk para peserta, memberikan pengajaran, ya inspirasi lah. Itu ruang lingkupnya. Tapi gue khususnya gue setelah tahun yang pertama selesainya LIDA 2019, gue menandatangani kontrak 1 tahun bersama dengan Emtek dan Indosiar. Jadi gue pegang SCTV dan Indosiar sebagai fashion director gitu. Di luar fashion guru ya. Gitu. Jadi fashion guru kan di depan televisi nih, layar kaca, syuting gitu barengan sama yang mereka-mereka. Kalau ini beda. Jadi gue ditawarkan, diberikan kesempatan lagi kepada Ibu Maria dan juga Pak Indra kalau nggak salah saat itu ya. Karena meetingnya tuh di gedung SCTV yang ada di Senayan City. Gue diberikan kesempatan sebagai fashion director. Mereka mempercayakan gue untuk bisa ya menjadi director of fashion untuk Emtek, untuk SCTV dan Indosiar selama 1 tahun kontraknya.
Jadi beberapa program-programnya SCTV dan Indosiar itu di bawah pengawasan gue. Gitu. Dan ini kontribusi yang lain lagi ya. Tapi gue percaya kepercayaan yang diberikan oleh Indosiar dan SCTV sama gue saat itu sebenarnya juga menjadi salah satu prestasi buat gue orang baru loh di sana. Prestasi buat gue karena mereka pasti tentunya melihat kemampuan gue lah, kapasitas gue yang my capability yang cukup besar untuk bisa menghandle dan berpengetahuan luas gitu tentang fashion. Jadi dengan gue ditawarkan, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali itu kalau harus mengenang di saat diberikan kesempatan sama Ibu Maria. Itu adalah hal yang terhebat yang pernah terjadi. Dan dari semua kontribusi gue selama 2 tahun bergabung menjadi keluarga besar Indosiar sebagai fashion guru, I want to say thank you so much buat semuanya, Cela. Ini kayak gue lagi di atas panggung. 2 tahun berturut gue dipilih sama penonton Indosiar di media Sosmed Award LIDA 2019 dan 2020. Tahun keduanya itu berturut gue mendapatkan penghargaan sebagai fashion guru terfavorit penilaian penonton. Jadi gue punya award, yang mana nih award? Itu gue pajang di kamar. Jadi gue mendapatkan 2 tahun berturut. Dan itu tentunya dipilihnya langsung dari penonton setianya Indosiar. But thank you so much, karena di tahun pertama gue tuh bisa mendapatkan itu aja nggak percaya. Gue percaya itu juga karena kepercayaan semua teman-teman, sahabat baik, keluarga besar dari Indosiar dan penonton Indosiar terutama. Berlanjut lagi ke tahun kedua dan menerima awardnya di tahun kedua di rumah. Di dalam kamar kan ada lo ya. Karena pandemi ya waktu itu, gue menerimanya melalui virtual gitu. But I think I did it good. Thank God, gue tuh bersyukur sekali. Anugerah kasih karunia Tuhan luar biasa selama gue bergabung menjadi keluarga besar Indosiar. Lu kan tadi lu cerita udah menjadi fashion director di MTech. Berarti lu sangat banyak, kalau seorang fashion director itu pasti punya kontribusi yang banyak untuk semua penampilan yang ada di program TV. Nah, seberapa besar tuh kontribusi lu terhadap program LIDA itu sendiri? Besar banget lah kontribusi gue sebagai fashion director buat LIDA. Bukan LIDA aja ya, banyak lah programnya waktu itu. Karena kenapa ya, gue harus menentukan, gue harus membuat konsep. Tapi karena gue sebagai fashion director, tugas gue adalah untuk mengajarkan para fashion stylist ataupun wardrobe team yang dimiliki oleh MTech, SCTV dan juga Indosiar. Gitu, bagaimana mereka bisa membuat konsep, mood board, bagaimana mereka harus bisa dealing dengan para desainer, mencari baju, bagaimana kita harus bisa satu level porsi lah dengan teman-teman kreatif, bagaimana caranya bisa mewujudkan penampilan dari sebuah program tersebut, gitu kan. Jadi memang goalnya di sana adalah untuk maunya Ibu Maria juga maunya punya warna yang baru. Cuma memang susahnya dan sulitnya adalah in the end of the time, gue juga merasa dan melihat lah ya, memberikan resultnya lah ya ini, bahwa untuk acara dangdut sendiri itu memang harus vavavoom. Nggak bisa cuma polos-polos aja kayak pop gitu. Nggak bisa pop style. Nggak bisa bener-bener kayak pop deh, nggak bisa gitu. Dan dari Indosiar itu sendiri juga memang harus berwarna, volume berwarna gitu. Memang ternyata yang diinginkannya seperti itu. Jadi kalau gue mau nyetir kemana-mana, mau dibikin modern banget gitu, stylenya ini banget, nggak bisa juga. I remember waktu adanya Pop Academy juga awal-awalnya kan pop banget, tapi di tengah-tengah kan pada akhirnya ada gaun yang bling-bling gitu ya. So, kalau ditanya kontribusinya, ya kontribusinya luar biasa. Dan gue sebagai fashion guru, dan pada akhirnya kan di belakang panggung, tapi nanti di depan panggung gue fashion guru ya, well, I komentar dengan yang
hasil dari arahannya kepada teman-teman wardrobe gitu. Apakah gue udah tahu mereka pakai baju apa? Ya of course gitu. Tetapi gue mencoba untuk mengajarkan gitu, mengarahkan kepada teman-teman wardrobe bahwa yuk pakein baju buat para peserta sambil memberikan ilmu juga kepada mereka bahwa kalau bertubuh biola tuh kayak apa ya, kalau bertubuh apel, buah pir, kalau tubuhnya kurus, hurufnya H, nggak ada pinggul, itu kayak apa ya, itu sebenarnya. Gitu sih. Nah, apakah senang gue punya 2 title sebagai fashion director dan juga fashion guru? Ya of course. Gitu. Senangnya adalah I experience everything. I experience back office, I experience, di depan kamera. Jadi ya, well, I'm happy. I was happy gitu. Cuma memang kalau ditanya tantangannya apa, ya itu dia. Tantangannya karena nggak bisa bener-bener gitu. Boldnya atau solidnya tuh sesuai dengan apa yang gue harapkan itu. Ya nggak bisa. But then again, I have to learn juga. Gue harus pelajari televisi itu maunya apa. Klien-kliennya televisi itu maunya seperti apa gitu kan. Dan bagaimana mereka membuat konsep panggung, penampakannya di televisi buat pemirsa seperti apa. Pemirsanya siapa, ada di kelas mana. Ya gue juga tidak bisa memberikan ekspektasi gue terlalu tinggi juga ya. Gue harus menyamaratakan. Tapi paling tidak sebagai fashion director, sebagai fashion guru, gue semaksimal mungkin gitu bisa memberikan yang terbaik gitu. Gimana caranya semuanya belajar gitu sih. Terus kita tarik ke belakang lagi. Pada saat nih awal pertama lu bergabung menjadi duduk di kursi juri itu, pertama kali lu melihat di mata lu ya, di mata lu sebagai fashion stylist, sebagai fashion guru, lu melihat penampilan mereka masing-masing peserta itu seperti apa pada saat awal pertama lu duduk di Waktu awal pertama kali gue melihat penampilan mereka ya biasa aja. Ya iyalah. Tapi gue senang dengan biasa aja penampilan para peserta, ya tentunya itu akan menjadi bahan komentar. Ya kalau misalnya udah bagus ya ngapain ada fashion guru juga gitu ya. Ya biasa aja. Ya gitulah, dan pada akhirnya kan di situ diulik lah ilmu gue untuk memberikan komentar, dan puji Tuhan bersyukurnya beberapa teman-teman desainer di luar, teman-teman desainer di saat gue duduk sebagai fashion guru di meja juri, teman-teman desainer yang di luar tuh suka WhatsApp gue, Ren bagus komentarnya, Ren gini gitu. Jadi mereka juga memberikan apresiasi, dan paling tidak itu juga salah satu kesenangan gue lah gitu kan, bahwa I think I did it good gitu. 2 years, 2 tahun gue menjadi fashion guru, I think ya. Oke, selama 2 tahun, sukanya apa? Selama 2 tahun sukanya adalah punya teman banyak, that's for sure. Teman-teman yang baru jadi sahabat, jadi keluarga, Soimah jadi keluarga, King Nasar jadi keluarga, Dewi Persik, yang dimana kerja bareng sekarang di televisi Trans TV gitu ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan baru ya, ketemu sama bos-bos baru dengan segala karakternya, televisi baru gitu ya. Jadi ya itu dia gitu. Jadi ya gue senang, dan gue senang gue juga karena kan waktu gue bergabung sebagai fashion guru, gue sudah menjadi brand ambassador UBS Gold ya. Nah ini mungkin juga salah satu kontribusi terbesarnya gue lah ya, buat selama gue jadi fashion guru di Indosiar. Gue meminta kepada UBS Gold untuk branding di LIDA bersama dengan gue. Ya artinya mengiklankan UBS Gold, makanya sempat muka gue adalah ya di iklan-iklannya, nggak sih teman-teman, sempat lihat nggak sih UBS Gold seperti yang gue pakai ini, kalung gue Alpha Beta. Waktu itu masih Alpha Beta karena gue sekarang udah punya Alpha Bold. Nah dengan mengiklankan kan UBS Gold kan taruh duitnya juga banyak juga, namanya juga produk, ya kan, banyak, ada built-in lah, terus ada bingkainya UBS Gold lah dengan muka gue gitu di sana. Well, ya gue yang ketuk pintu kepada para
CEO, director dan semuanya, sampai gue ke Surabaya gitu sama manajer gue gitu kan untuk mempresentasikan Lida. Ya itu kan kontribusi dong, besar banget, malah kan gak dibayarin tiket gue ke UBS Gold hanya untuk branding ke Indosiar gitu. Nah itu kontribusi besar ya, karena bagaimanapun juga kan gue mau ya sama-sama happy lah. UBS Gold juga dapat networknya Indosiar, Indosiar juga dapat duitnya. Ya dong ya. Dan juga ini balik lagi kontribusi deh, saya kontribusinya adalah di saat Lida itu gue yang bikin pagelaran busana fashion show. Teman-teman desainer fashion show pagelaran busana. Jadi ada yang nyanyi pagelaran busana. Nah, itulah pertama kalinya Indosiar atau Ibu Maria kenal dengan fashion guru yang sekarang, yaitu Diana Putri atau Diana Couture. Kan Diana kan sekarang jadi fashion guru ya, dan sempat bersama dengan gue. Nah itulah awalnya gitu loh. Nah itu kontribusi juga dong. Di sana gue memberikan panggung buat Diana, untuk ya gue juga yang minta sama Diana, dan Lida 2019 penutupnya 3 besarnya itu kan semuanya bajunya Diana Putri. Itu belum jadi fashion guru tuh di saat itu. Diana Putri itu baru jadi fashion guru tuh di Lida 2020 gitu. Nah jadi ya itu salah satu, bukan prestasi sih, salah satu, gue seneng lah, gue bangga deh gitu bahwa apa yang gue kontribusikan sebagai fashion guru untuk televisi Indosiar itu dipakai, bahkan Diana dipakai gitu kan, duduk menjadi fashion guru juga. Ya paling tidak ada andilnya gue di sana. But I'm happy, gue bersyukur, gue percaya juga Indosiar bersyukur gitu. Oh, itu kan kontribusi lu terhadap program ya. Hmm. Pasti punya pengalaman. Ini kan mereka semuanya adalah putra-putri daerah. Nah, lu ada cerita nggak dengan kan sempat ada cerita tuh. Nah, pengalaman lu ada pengalaman nggak sih atau kontribusi lu deh terhadap para finalis-finalis? Peserta. Kontribusi gue kepada peserta yang sangat memorable tuh adalah di saat gue memberikan seluruh gaji gue di satu episode itu kepada satu peserta namanya Hafizah. Dia adalah peserta dari Makassar. Karena ini lagi ya, Indosiar tuh membuat gue sangat-sangat bersyukur dan belajar. Gue bahagia sekali karena gini, sebelum kesana ya, kenapa gue ke Hafizah gitu. Gue tuh in the end of the day, dari my journey sebagai fashion guru, gue tuh sangat bersyukurnya ternyata jawaban Tuhan kenapa gue digiring atau dibimbing untuk duduk di sana tuh karena tujuan Tuhan buat gue berbagi. Buat gue terbuka gitu mata gue. Mata gue tuh bener-bener terbuka lebar bahwa banyak banget orang-orang yang diciptakan Tuhan menjadi emas atau punya emas di dalam dirinya dengan latar belakang berbeda. Latar belakang maksudnya level kehidupan. Dan ternyata banyak sekali gitu yang nggak seberuntung gue ya, dengan latar belakang keluarga, ekonomi, perekonomian mereka susah sekali, tapi mereka punya talent yang besar. Di saat gue duduk di sana tuh gue melihat kebesaran Tuhan sebenarnya. Gue tuh melihat ada kasih Tuhan yang luar biasa gitu waktu gue jadi fashion guru. Gila, hebat-hebat banget nih. Suaranya merdunya luar biasa. Gue tuh tidak pernah menikmati dangdut sebesar porsinya seperti gue duduk di meja juri fashion guru Indosiar. Hebat banget gitu. Tuhan menciptakan orang yang berbeda-beda, putra-putri bangsa yang masih muda-muda dengan cerita kehidupan keluarga yang berbeda. Gue tuh langsung yang terketuk gitu hati gue saat itu. Dan gue bilang, gue inget banget waktu itu Abi Ramzi yang jadi host berdiri di belakang kursi juri. Waktu di sana ada Hafizah sedang ditampilkan di LED tentang background keluarganya sesungguhnya di Makassar.
rumahnya tuh kayak tembok tapi atasnya gimana? Gue nggak ngerti, gue lupa deh. Tapi rumahnya tuh setengah atap. Jadi dia menceritakan bahwa ibunya masak itu harus hujan-hujanan karena tidak ada atapnya. Gue langsung bilang sama Abi Ramzi, Abi boleh nggak sih gue berikan sesuatu buat anak ini? Oh boleh, silakan. Lo ngomong deh. Nah disitulah gue bilang bahwa saya terketuk hati saya dan saya mau memberikan seluruh gaji saya di episode itu untuk dia, untuk Hafiza. Dan semoga bermanfaat. Dan gue ngomong dan gue maju lah ke sana. Dan itu benar-benar bukan gimmick tuh. It's not a gimmick. Sama sekali. Itu benar-benar dari hati gue dan gue berikan. Dan apakah Indosiar bayar gaji gue saat itu? Kan enggak. Jadi setelah itu turun panggung langsung transfer dari M-Banking gue. Ya gue inget banget ya itu. Dan gue bilang langsung ke manajer gue kasih nih ke anak ini gitu. Nah disitulah sebenarnya juga pengalaman gue luar biasa karena gue pernah ke Makassar. Gue ke Makassar one time dan pesawat gue sampai jam 11 malam. Gue inget banget dan gue lagi sama asisten gue karena ada acara fashion di Makassar. Biasa lah ya karena gue bawa asisten, koper-koper gue minta tolong untuk lo tungguin ya koper-koper di sini, gue mau keluar karena gue mau beli makanan. Waktu gue keluar gitu karena kacanya mungkin kaca orang-orang udah yang nunggu tuh kayak banyak banget orang, kok jam segini banyak banget orang gitu ya. Ternyata mungkin ada rombongan baru turun dari naik haji kali ya gitu kan, karena gue udah ngeliat ada rombongan dengan hijab putih dan semuanya. Gue bilang, oh ini pasti yang nungguin keluarganya. Dan gue nggak nyangka banget waktu pintu kebuka, itu semua teriak nama gue, Karen Delano. Karen Delano, itu Karen Delano. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, langsung gue dipelukin. Ibu-ibunya sampai, ya ampun, cakep banget, gitu-gitu. Sampai gue dicubit-cubitin. Dan ternyata karena mereka nonton apa yang gue berikan kepada Hafizah dari Makassar ini gitu. Wah, gue sampai yang pengaruhnya begitu besar. Dan sekali lagi di saat itu tuh gue tidak gue tidak menempatkan, gue lupa juga gitu kalau gue ada di televisi besar. Gue tidak menempatkan diri gue bahwa gue adalah artis gitu kan. Gue tetap adalah siapa gue sebagai fashion guru, fashion expert. Gue cuma ngerasa kalau gue adalah a teacher gitu. Jadi ya begitulah. Jadi gue ngerasa bahwa gue tidak merasa bahwa gue adalah artis besar gitu loh maksudnya. Jadi ya itu salah satu kontribusi gue, bukan kontribusi lah, hadiah yang mau gue bagikan kepada para peserta. Dan di situ gue baru tahu Tuhan bilang sama gue bahwa ini kenapa lo ada di sana gitu. Ini kenapa lo duduk di meja juri sebagai fashion guru. Tuhan cuma mau kasih tahu sama gue bahwa begitu banyak orang-orang hebat dengan talenta yang luar biasa Tuhan berikan kepada mereka, tapi mereka perlu eluran gitu. Mereka perlu tangan lo, mereka perlu ilmu lo untuk di package gitu. Apalagi nih netizen? Ya itu tadi kan dari sisi sukanya ya. Itu sukanya. Nah sekarang dukanya selama lo menjadi fashion guru. Oh sebenarnya ada lagi kontribusi gue inget banget ada Nirwana. Ada Nirwana dari Bengkulu. Nirwana tuh giginya berantakan. Dan gue bilang sama dia, kalau lo masuk sekian besar, gue lupa berapa besar. Kalau lo masuk sekian besar, ini kangen-kangenan ya jadinya, nostalgia selama gue jadi fashion guru. Kangen deh. Dan gue bilang sama Nirwana bahwa ini kalau lo masuk sekian besar, gue akan kasih hadiah lo untuk bertemu dengan dokter gigi gue pribadi, yaitu dokter gigi Devia, dan gue akan bawa ke sana dan gigi lo akan bagus. Dan ternyata anak ini berjuang supaya dia bisa dapetin hadiah dari gue dan gue wujudkan mimpinya gitu. Sebenarnya sih banyak sih kalau ngomongin fashion guru kan nggak cuma di Lida ya. Gue tuh ada Lida, ada Golden Memory, ada Pop Academy, ada Lida lagi 2020 ya gitu. Jadi
perjalanan gue menjadi fashion guru untuk sepanjang 2 tahun itu, ya ada juga lah beberapa yang gue bantu. Gue kasih kalung emas gue, UBS Gold X Karen Delano kepada beberapa peserta. Rara dapet, Selfie ada juga. So, siapa namanya? Vildan juga gue bawa. Vildan tuh udah di The Star. Oh, ada The Star ya. Jadi The Star Vildan juga gue bawa karena Vildan kan keren banget gitu. Gue bawa kan giginya dia ada bolong di bagian depan. Gue bawa ke dokter Devia jadi keren, jadi cakep. Diputihin dikit lah pakai laser sama dokter Devia. So, ya itu adalah kontribusi hadiah dari gue lah gitu. Apakah gue disuruh sama Indosiar untuk melakukan itu? Tidak sama sekali. Itu semua keluar dari inisiatif gue, dari hati gue dan doa gue itu. Kalau sama JJ, kontribusi lu ada apa sih? Wow, kita langsung ke Pop Academy. Hai. Oke, kalau sama Jessica di Pop Academy itu ya, di sini di ruang cerita Delano kan ada gue sama Jessica ya, gitu. Mungkin lebih besarnya ada di sana, jadi teman-teman bisa nonton gue sama Jessica. Intinya gini, gue tuh cuma kagum, jatuh hatilah sama anak ini karena dia punya talenta yang sebenarnya luar biasa. Tapi dari awal gue lihat dia maju masuk ke panggung, gue tahu dia tidak punya kepercayaan diri. Gitu. Tapi benar di saat di ruang cerita Delano duduk di sini, ternyata memang dia tidak punya kepercayaan diri, dia lebih senang di belakang panggung. So, I think I was right. Maksudnya gue punya feeling yang kuat ternyata tentang para peserta gitu. Gue ingat sekali waktu itu siapa ya, Mbak Inul atau Mae ya, mereka pernah bilang, Ren, lo kayaknya setiap kali memprediksi orang-orang peserta siapa yang lo mau kasih hadiah kayaknya bener ya gitu. Tapi memang bener gitu. Nah, sekali lagi gue tidak memspesialkan dan memihak Jessica gitu, JJ, enggak. Tapi gue mau sebenarnya tujuan gue mau semua peserta mengerti dan sama-sama yuk kita belajar. Tapi and again mungkin cara gue salah lah. Sampai Bu Maria marah sama Eike. Marah gitu, kayaknya gue terlalu memihak kepada dia. It's not about a love feeling, it's not about that. Tapi ini karena kekaguman gue kepada JJ, karena suara dia tuh kayak Adele menurut gue. Dia punya karakter yang luar biasa kalau diberaniin sedikit. Nah, salah satu membuat kita berani, teman-teman, gue belajar sekali itu juga karena penampilan. Kalau penampilan lo benar, penampilan lo bagus, lo penyanyi tapi penampilan lo nggak oke, lo nggak punya boost kepercayaan. Nah, boost kepercayaan itu salah satunya juga dari penampilan. Jadi itu yang gue berikan kepada JJ. Tapi setelah Bu Maria marah sama Eike, kan gue langsung ya udah deh ya, gue udah nggak mau handle dia lagi. So go yourself gitu. Dan look at her, dia tuh sampai peringkat yang keempat besar loh. Dan itu udah bukan karena gue bantu lagi gitu. Jadi jangan salah paham lah ya. Walaupun sebenarnya digangguin gitu sama para host, kan digoreng-goreng gitu. Itu bukan gimmick loh, itu gorengan. Which is, you guys know gitu. Indosiar kan mainan gorengan. Seneng banget gitu kan. Tinggal bagaimana gue menanggapinya. Tapi but then again, JJ she's still a little girl for her daddy and her mom. Dia perjuangannya juga masih jauh banget, masih sekolah, masih kuliah. She's still very young. Bukan tempat gue untuk bermain-main sama mereka, sama peserta, apalagi sama sekali enggak. Tapi gue mau semua belajar dari apa yang gue berikan kepada JJ. Gue tidak bisa memberikan kepada semuanya, tetapi kontribusi gue kepada JJ saat itu, kalau mau dihitung-hitung dari manajemen gue gitu kan, harga stylist gue, styling gue pergi ke desainer besar dengan gaun yang begitu mahal, bikin konsep segala. Itu mahal loh sebenarnya. Itu kan nggak perlu dibayar, tapi kan paling tidak gue bisa memberikan warna yang baru buat Pop Academy. Sebenarnya semua dalam aspek kehidupan pasti ada suka dan duka lah ya. Apalagi pekerjaan-pekerjaan baru gitu kan. Dan gue dukanya apa ya? Dukanya mungkin kan tergantung balik lagi dari diri kita ya. Kita mau ngambil itu duka atau suka. Nah, gue sih kebanyakan sukanya sebenarnya dibandingkan dukanya. Gak ada sih. Gue beruntung aja. Gue merasa beruntung, gue merasa spesial sekali di program-programnya Indosiar. Gue bahkan malah
tidak terpikirkan gue tidak melanjuti fashion guru loh sebenarnya, karena gue ngerasa bahwa it's super me, it's so me gitu, itu gue banget. Dan karena ilmu gue, itu pengetahuan gue, itu adalah porsi gue, itu level gue untuk gue berkomentar dan semuanya. Dan kursi itu fashion guru menurut gue pantas sekali di sana. Ya dong, ya kan. Tapi ya God is, full of mystery gitu. Tuhan tuh misterius banget rencananya. Tapi gue percaya rencana Tuhan tuh baik dan indah aja. Yang nggak ada sih, palingnya ada slack-slack sedikit gitu kan. Entah sama nggak ada sih. Sama, ya mungkin ada Bu Maria juga. Yang slack sama Eike. Ya, tapi bukan slack lah ya. Tapi mungkin karena, she's still my boss and she's always my boss sebenarnya selama gue di Indosiar. Dan ya mungkin waktu itu slack sedikit sama Nasar, itu sih lucu. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya, di belakang panggung. Itu lucu sih ceritanya, tapi jadi kenangan yang sangat manis sampai dengan sekarang ini. Dan membuat gue sama Nasar semakin bold, jadi sahabat gitu. Jadi one time, ini lucu banget karena gue juga, kan tadi gue udah jelaskan gue juga jadi fashion director di sana. Dan gue harus menyiapkan buat para peserta, salah satunya adalah rancangan dari Mas Aji Notonegoro gitu loh guys. Dan gue nggak tahu menahu kalau Mas Aji mau datang ke sana, gue pikir cuma diambil aja bajunya. Ternyata Mas Aji datang dengan membawa baju-bajunya. Dan seriously baju-baju yang disiapkan sama Mas Aji yang gue minta itu adalah hanya untuk peserta dan juga para juri perempuan. Tapi Mas Aji di saat itu bawa ekstra satu. Dia masuk ke ruang makeup gue. Terus Mas Aji bilang, Ren, gue bawain jas overcoat panjang buat lo harus pakai, lo boleh bawa pulang. Gue bilang, terus Nasar gimana? Karena gue tahu di meja juri itu yang laki-laki gue sama Nasar, lainnya perempuan 3 orang. Terus dari gitu Mas Aji bilang, udah gampang Nasar, urusan gue nanti, karena Nasar bakalan gue ukur sendiri, ntar gue bikinin, gue kasih buat Nasar. Tapi lo harus pakai jaket ini malam ini juga, karena lo kan juga akan maju dan berkomentar. Karena gue minta sama tim kreatif, karena Mas Aji datang, Mas Aji please dikeluarin juga untuk memberikan komentar sedikit buat si peserta yang pakai bajunya Mas Aji. Gue pakai lah gitu. Nah waktu di atas panggung, ya mungkin salah gue, gue bilang, dari semua kita di sini, peserta dan juri-juri perempuan dan saya memakai rancangan dari Mas Aji Notonegoro. Terima kasih Mas Aji. Tapi bukan Nasar. Nasar tersinggung. Terus, wah udah deh, repot deh gue ya. Setelah itu udah, langsung studio tuh kayaknya diem dan kayaknya benci sama gue semuanya. Dan karena dengan mimiknya Nasar ya kayaknya udah kesel banget sama gue, kayak dia udah mau bunuh gue that night. Nasar langsung kayak wah gitu, pride-nya dia naik banget dan dia ngerasa, terus lo pikir gue nggak bisa beli bajunya Nasar? Udah deh ya, udah malam-malam itu udah nggak enak. Besokannya gue ngejuri udah didiemin sampai pada akhirnya satu waktu karena memang Nasar udah nggak enak sama gue gitu ya. Jadi ya udah dia bangkunya biasanya gue sebelah nama Nasar udah di ujung gitu ya. Dan kalau istirahat biasanya kita barengan di ruangan juri VIP situ untuk istirahat, break gitu, makan gitu kan. Ya karena gue gak enak, Nasar kan tentunya jauh lebih senior dan lama di sana dan dia lebih dekat sama teman-teman yang lain, ya gue merasa terasingi. Jadi gue memisahkan diri ke backstage yang lain. Sekali gue begitu, iklan kedua gue begitu, iklan ketiga Mae sadar. Terus Soimah langsung gini, woi! Ada gila-gilanya kali lo. Sini lo, ngapain lo ke backstage yang sebelah sana? Turun gak lo ke sini? Barengan sama gue. Gitu. Terus gue bilang, enggak mah, enggak apa-apa. Enggak, sini gak lo? Gila ya lo, wandu-wandu ini katanya. Berantem segala lo, sini gak lo? Langsung Mae di dalam situ, apaan sih lo pakai ngomel pakai berantem musuh-musuhan, lo udah kayak anak kecil aja lo berdua. Nah Mae yang nyatuin kita lagi di situ, mulailah ngobrol lagi, mulai gini sampai ada episode besokannya, bukan episode besokannya ya.
mau ke grand final, apa di grand final gue lupa deh. Itu nangis-nangisan gue sama Nasar di meja juri, dan Nasar bilang minta maaf, gue minta maaf. Mungkin penonton gak ada yang ngerti karena kita nggak ngomongin masalahnya, cuma Bu Harsiwi, Bu Maria semuanya dari monitor tuh udah gini, aduh ya ampun ya anak beneran berantem gitu kemarin. Sebenarnya bukan berantem, gengsi aja, tahu Nasar dong. Nasar kan langsung gini, gila berapa sih jaketnya, harganya gue juga bisa beli segitu gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang duka sih gak ada. Kalau sekarang ini sih sebenarnya kangen gitu, kangen untuk ada di meja juri, tapi but then again ya gitu deh. Apa ya lo netizen mau nanya lagi sama gue? Apa lagi nih pertanyaannya? Kalau dengan Nazar, kalau dengan Mae pernah ada slack nggak? Nggak ada, gue sama Mae nggak pernah ada slack, dan Mae itu adalah orang yang paling netral kayaknya di sana. Maksudnya netral di sini tuh maksudnya tidak memihak kepada siapapun dan mau selalu mempersatukan setiap bangsa-bangsa. Setiap bangsa punya attitude masing-masing ya. Jadi Mae itu adalah orang yang very family woman gitu, yang dia maunya semuanya juga ya senang-senang aja. Jadi nggak ada slack gue sama Mae gitu. Bahkan dengan tidak gue melanjuti sebagai fashion guru, Mae memberikan jabatan lagi gitu buat gue untuk menjadi personal stylistnya dia, Mae dan Nasar sih. Dan gue tetap ke Indosiar, gue ada di belakang panggung, gue juga menstyling Mae dan Nasar gitu. Oke, kalau bisa sedikit dikomentarin, menurut lu penampilan fashionnya Mae dulu pada saat pertama? Dulu sebelum ketemu sama gue, penampilan Mae ya biasa aja lah. Gitu-gitu aja. Bosan. Yang ya gitu deh ya, dengan ketemu sama gue kan kayak udah lebih madam gitu, lebih karakternya. I love everything about Soimah ya. Menurut gue Soimah adalah a real diva. Dia adalah seorang artis beneran ya, dengan multi talented ya, multi talentnya luar biasa. She can do everything. She has the brave to make everything on stage, behind the stage, behind the everything lah ya. Dan gue suka bagaimana cara Mae keep the friendship, relationship to every human being. Dan bagaimana Mae juga mempercayakannya juga kepada gue gitu untuk menjadi stylistnya dia. Dan Mae menurut gue adalah a woman with 1,000 styles, karena sah semuanya sama dia. Pakai kebaya, kayak kalau udah pakai kebaya tuh susuknya kayak langsung kayak 1000 susuk sampai jempol kakinya dia, which is dia adalah orang Jogja toh ya, dan dia juga lama di Sanggar mungkin dan ini dan itu. Tapi Mae setelah gue styling rock and roll, rockernya dapat, mau bikin AG dapat AG, mau bikin like a very lady look like itu jadi lady gitu ya. So I'm happy, senang banget gue bisa dipercaya sama Mae untuk jadi personal stylist ya dia. Gue ngerasa gue punya patung baru yang bukan, dia sih nggak semuanya oke-oke aja sama gue, enggak tentunya, apalagi kalau masalah rambut. Jadi kadang-kadang ya lu sendiri rambutnya mau kayak gimana. But Mae itu adalah orang yang paling cincai, dan maksudnya cincai di sini adalah very committed gitu. Dia komit sama gue, dia bayarnya juga komit. Dan gue seneng banget, gue sangat bersyukur, gue puji Tuhan banget gue bisa kenal Mae. Nasar pun sedemikian rupa gitu ya, karena dia juga jadikan gue sebagai personal stylist ya dia semenjak Lida 2020 itu yang gue sudah tidak ada. 2021 ya. Apa yang ya sekarang lu jadi stylistnya Mae, Nazar gitu ya, apa yang lu rubah dari penampilan mereka, dari fashion mereka deh, dari... Sekali lagi ya di sini para netizen, gue itu datang atau hadir sebagai fashion stylist bukan untuk merubah orang. Mungkin ada makeover namanya, tapi kalau untuk selebriti yang sudah punya nama besar seperti Nasar, seperti Soimah, Gotik, Lewi lah semua, Soimah, Agnes Mo, Krisdayanti, you name it, Nagita Slavina, BCL, semua dari mereka itu yang nama-nama udah besar, mereka udah tahu maunya apa.
Mereka udah tahu mereka siapa, peran mereka siapa buat masyarakat, apa yang mereka berikan kepada masyarakat di televisi, di media. Mereka udah tahu gitu. Nah, gue datang hanya untuk mengemaskannya lebih indah lagi. Ya, setiap selebriti punya karakter masing-masing. Soimah gimana, Nassar gimana. Nassar kan ke kingnya. Kan ada King Nassar gitu. Jadi semualah mahkota lah apalah gitu sekarang dengan Kyowo-nya. Jadi dibikin lucu gitu ya, which is I'm so nice, I'm so blessed gitu untuk punya image barunya Nassar di Kyowo. Jadi nggak ada yang gue ubah ya, tapi gue mempertegas, gue memperindah, gue mempermewah, gue memperbagus lebih keren lagi gitu supaya lebih kuat, supaya kecuali Soimah karena Soimah 1000 karakter ya. Tapi kalau kayak ke Nassarnya gue pengen kuatin gitu di lucunya. Kalau sekarang Kyowo kan, kalau kemarin masih King, tapi sekarang King dan Kyowo. Jadi King Kyowo. Jadi gue bikin gimana caranya lucu tapi masih ada Kingnya, masih ada rajanya gitu, raja dangdut gitu. Begitu gitu. Sekarang kesempatan yang lu dapatkan itu kan pasti dari orang-orang yang berkompeten di televisi itu. Menurutku karakter Ibu Maria sendiri seperti apa? Harus banget nih pertanyaannya netizen. Tentang Ibu Maria. Siapa Ibu Maria buat gue? Ibu Maria itu adalah bos. Orang hebat ya. Pekerja keras. Luar biasa pekerja keras. Dia tuh bos banget loh. Jadi dia tuh mungkin dari semua pengalaman kerja gue yang setinggi title-nya dia, yang bener-bener turun ke bawah, ke artis, ke stage, ke semuanya tuh kayak dia deh. Kayaknya ya, I'm sorry if I'm wrong. Dia peduli kanan kiri, dia ngajak ngobrol kanan kiri, dia ngatur, dia teriak, dia marah gitu, kelihatan ya, very ekspresif banget gitu dia orangnya. Begitupun dia kalau marah sama gue marah banget gitu. Somehow juga kadang-kadang gue suka sakit hati. Apa namanya? But then again, she was my boss. Ya, I cannot do anything. Tapi belajar dari dia. Belajar. Oh, ternyata mau jadi hebat harus kayak dia. Harus turun. Lo nggak bisa mempercayakan semua kepada tim lo aja gitu ya. Itu yang gue belajar pertama dari Mbak Maria, Bu Maria. Yang kedua gue belajar dari Bu Maria juga adalah tentang apresiasi kesempatan. Jadi dia memberikan kesempatan buat orang-orang baru seperti gue gitu ya. Memberikan panggung, diberikan kepercayaan. Itu yang gue lihat dari Bu Maria. Itu aja sih. Cuma mungkin ya mungkin terakhirnya yang ya mungkin gue lagi sensi banget aja gitu. Jadi sampai pada akhirnya kok gue kayaknya nggak penting banget sih jadinya di sini gitu. Well, I don't know, nggak tahu lah ya, mungkin karena kita lagi di dalam situasi pandemi yang padahal yang ya itulah selesainya gue di Indonesia sebagai fashion guru. Tapi nothing bad ya, nggak ada yang buruk gitu ya. Cuma mungkin I just in my own conclusion aja gitu. Gue mengambil bahwa bukan gue yang mau dispesialkan. Gue tahu Bu Maria selalu memberikan yang terbaik buat gue. Tetapi gue tuh kayak yang terakhir gara-gara COVID. Gara-gara apa ya? COVID apa kalau nggak salah. Ya karena I have this my new baby program kan di televisi satunya, dan itu kan pagi-pagi. Sementara kan kalau di Indosiar malam gitu. Nah jadi was it a beginning of COVID gak sih? Pokoknya gue baik-baik aja, gue sehat-sehat aja, tapi pada akhirnya gue nggak boleh kerja. Itu 2 hari sebelum ulang tahun gue. Malam-malam lagi gue nggak boleh kerja gitu ya. Padahal gue udah inisiatif, gue ngambil PCR sendiri. Nggak ada yang nyuruh gue, karena gue mau juga harus menyelamatkan diri gue dan juga kepada tempat lain yang gue bekerja dong. Jadi gue nggak mau datang kerja malam gitu kan, harus ngejuri, tapi gue tidak membawa senjata itu. Dan waktu itu tuh PCR lagi mahal-mahalnya banget tuh kalau nggak salah, nggak kayak sekarang. Jadi gue kesana tuh
Gue bukan ke sana sih, gue nggak ke sana, lagi mau ke sana, tapi pada akhirnya jam 11 malam gue ditelepon sama tim kreatif kalau gue nggak boleh ke sana karena di acara pagi gue ada yang kena gitu. Ya biasalah, mungkin lingkungan kecil dan pada akhirnya tahu. And I got a little disappointed sebenarnya karena loh gue kan udah bawa senjata gue untuk mengamankan semuanya gitu kan, dan plus ditambah it was my birthday gitu kan, itu ulang tahun gue tanggal 4 Desember yang gue sudah merencanakan dengan udah bayar catering. Makanan tuh udah gue bayar makanannya gitu, karena kan gue maunya semuanya makan-makan gitu ya, teman-teman artis, kreatif semuanya, dan I have to cancel it. So ya udahlah ya, tapi but then again ya sebenarnya ya mungkin itu jawabannya. Jawabannya kenapa, karena gue juga mungkin ngerasa bahwa gue masih diajak lagi. I remember it was a December, gue bilang gue nggak mau ngelanjutin, bukan gue bilang gue nggak mau ngelanjutin Popeye ya, tapi ya udah karena Pop Academy kan setelah gue dibilang katanya nggak boleh datang ke sana, akhirnya gue bilang sama manajer gue, ya udah deh, gak usah ngelanjutin gitu, kesal nih cerita. Tapi nggak lama kemudian malah Pop Academy juga di-postpone begitu panjangnya karena mereka juga banyak yang kena COVID. Gitu loh. So, makanya kan Pop Academy kan seharusnya kan selesai Desember atau Januari, tapi malah mereka selesainya Maret apa April gitu. I don't know, I forgot deh, gue lupa. But then again, ya gue tau lah, gue serahkan saja kepada Tuhan. Kalau memang itu adalah tempat yang terbaik buat gue diberikan jalan kemudahan dan juga benar-benar kursi yang terbaik buat gue gitu. Nah, gue ditawarkan lagi sebenarnya untuk LIDA 2021, tetapi dari manajemen tuh punya, ya kan gue juga punya manajemen, punya strategi baru dan regulasi baru lah ya, dengan catatan-catatan baru yang diberikan manajemen gue kepada pihak Indosiar gitu. Nah mungkin yang baru ini dari manajemen gue tidak diterima gitu ya sama Indosiar. Jadi ya udah, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena dari manajemen yang bilang ke gue sih sebenarnya, dan gue juga menyetujui bahwa kita juga harus bukan mengajari ya, tapi kasih tahu gitu dengan baik gitu bahwa kita juga punya capability gitu bahasanya ya, punya kapasitas yang baik, bahwa gue kan datang dari tempat yang baik. Gue fashion stylist yang Agnes Mo waktu itu, gue punya klien juga besar-besar, gue juga sudah jadi host di sebuah acara televisi besar sebelumnya. Gue punya pengalaman fashion yang besar, sekolah gue di New York, gue pernah jadi personal shopper di New York. Jadi ya, gue diingatkan juga kepada manajemen gue bahwa you are a great man. Maksudnya adalah, Ren, lo tuh punya capability yang besar, lo tuh orang keren gitu. Jadi mungkin dari manajemen gue bilang bahwa ya orang yang mau ngajak lo kerja itu juga harus benar-benar menghargai lo gitu. Kalau untuk awal-awal ya kita kan sama-sama harus adjusting, sama-sama belajar lah gitu. Mau itu televisi, mau itu company, ya kan, mau itu apa, kan harus ya mereka harus tahu kita. Karena gue sama manajer gue dan manajemen gue, tim manajemen gue tuh kita sangat mendahulukan relationship number one. Jadi artinya adalah money is not the first. Uang tuh nggak yang pertama. Apapun sampai sekarang, teman-teman ya. Karena kayak UBS Gold, gue sebagai brand ambassador, kontrak gue lanjut kok gitu, dan gue tuh sampai 5 tahun loh gitu ya. Nah, and once again, gue pun juga semakin dewasa, dan gue tuh mau semua yang bekerja atau gue bekerja untuk, atau yang mereka sama dengan gue, itu sama-sama win and win. Nah artinya adalah
bahwa dengan kapasitas kita yang juga sebenarnya bagus, kita juga mengharapkan klien atau siapapun juga harus bisa menghargai kita gitu. Bahwa kan gue kan ada di sana kan, ini kan expertise gue. Fashion gitu. Gue bukan komedian, gue bukan penyanyi dangdut, gue bukan pemain musik, ya, gue bukan kreatif director di belakang panggung, gue bukan produser, gue bukan EP, tapi gue didudukan di sana sebagai fashion guru yang dimana gue adalah lulusan fashion, gue bekerja untuk fashion, lingkungan gue fashion, jadi begitupun brand ambassador buat fashion. So ya artinya apa yang ditawarkan kepada manajemen gue di saat untuk masuk LIDA 2021 ya kayaknya nggak cocok. Jadi ya udah gak apa-apa. Gitu loh teman-teman. Yang terakhir, dari lu menduduki title lu sebagai fashion guru sesuai dengan profesi lu, terus tiba-tiba sekarang lu ubah jalur nih sebagai host di Pagi-Pagi Ambiar. Apa yang bisa lu jelaskan dalam hal ini? Well, nggak banyak lah yang harus gue jelaskan. Yang bisa gue ungkapkan aja tuh adalah ucapan syukur. Bersyukur, dan bersyukur. Gue selalu percaya Tuhan akan menempatkan gue di tempat yang harum wanginya. Tuhan akan tempatkan gue di tempat yang tidak membuat gue menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tuhan akan menempatkan gue di tempat yang gue bisa build the network. Dan Tuhan akan menempatkan gue di tempat di mana gue akan merasakan appreciated, dihargai gitu. Gue tuh doa gue ya teman-teman, gue tuh selalu bilang Tuhan, bukan kekayaan sekarang yang gue minta, tapi gue minta kekayaan itu biarkan kekayaan damai sejahtera gitu. Gue tuh in this age, di usia gue sekarang ini tuh gue cuma mau berbagi dan menjadi otentik diri gue. Gue bisa jujur sama diri gue sendiri dengan apa yang gue mau dan apa yang gue rasakan. Nah, ya God is mystery. He is super good. Tuhan tuh misterius buat gue rencananya, tapi rencananya baik. Kenapa gue bisa bilang gitu? Tadi pertanyaannya adalah gimana tuh lo dari fashion guru yang sebenarnya itu adalah bidang lo banget, tapi sekarang lo ada di Pagi-Pagi Ambiar, lo nggak host sama teman-teman lo bertiga, tapi kayaknya ada komediannya, which is mungkin semuanya bisa melihat bahwa Pagi-Pagi Ambiar mungkin kayak like it's actually not Karen Delano gitu di sana, gitu ya. Tapi 1 tahun loh program ini bertahan di Trans TV. Itu yang terus-terusan gue bilang sama manajer gue, terus-terusan gue bilang sama keluarga gue bahwa Tuhan tuh luar biasa ya gitu. Gue malah bertahan setiap hari loh, Senin sampai Jumat ya, every day, almost every day in a week, di sebuah program acara yang sederhana banget, joget-joget, ketawa-ketawa, nggak ada ngajarin orang tentang fashion, tapi bertahan gitu. 1 tahun anniversary lagi nih, November ini kan. So, tadi malah gue mikirnya, wah, udah tempat duduk itulah itu gue banget, gitu. Bahkan gue percaya diri banget nih kalau gue dapat tempat duduk itu gue sendiri. Nggak lah, coba maksudnya gue, apa yang gue pikirkan ternyata tidak sama dengan rencana Tuhan. Apa yang gue mau ternyata tidak sama dengan yang Tuhan mau. Jadi ini pelajaran buat gue dan semua lah yang gue bagi di sini. Dan netizen bertanya, kenapa udah nggak di Indosiar, kenapa nggak ada di LIDA, kenapa nggak ada di Popa, kenapa nggak ada di sini gitu. Banyak sampai dengan hari ini, kok nggak balik lagi sih ke Indosiar, kok nggak. Bahkan sekarang ada acara barunya Soimah gitu di Indosiar, yaitu Juragan 11. Nanya lagi, ada yang bilang, kok nggak kesana, kok nggak diundang ke sana. Karena memang followers gue juga banyak sekali dari penontonnya Indosiar, which is I'm very thankful gitu. Gue terima kasih banget buat itu. Nah, jadi ya ini kangen-kangenan lah ya. Ini seneng-seneng aja.
sebelum gue mungkin udah gak usah banyak tanya lagi ya netizen, ya udah gak usah bertanya lagi. Yang penting gue sudah menjelaskan, kayaknya ini juga udah lebih dari sejam deh kayaknya ya untuk penjelasan gue ini. Tapi mudah-mudahan yang nonton semuanya ini berpikiran baik, berpikiran positif. Tidak ada gue ingin menyudutkan siapapun kepada pihak siapapun. Mohon maaf sebesar-besarnya buat televisi-televisi yang mungkin gue nggak sama sekali tidak ada maksud dan tujuan yang tidak baik, tapi ini karena hidup di media sosial ini banyak sekali pertanyaan dan gue pakai platform gue ini untuk bisa ngobrol, bisa bercerita tentang pengalaman hidup gue. Sekali lagi, I love to make this room as ruang cerita Delano karena gue percaya gue mencetak cerita-cerita kehidupan yang bisa gue ceritakan hari ini. Yang barusan gue ceritakan adalah cerita kehidupan gue yang lalu. Kenang-kenangan gue di sebuah stasiun televisi yang menjadikan gue hari ini. Gue sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak buat khususnya pemirsa dari Indosiar yang sangat-sangat mencintai gue dan mendukung gue sekali menjadi fashion guru. Terima kasih banyak karena kalian lah gitu ya yang membuat nama gue juga harum sampai dengan hari ini. Terima kasih buat Bu Maria, Bu Harsiwi, Oma Seli. Thank you so much. I love you guys so much. Terima kasih, Tuhan memberkati melimpah semua program-program Indosiar yang baru-baru. Wah, pokoknya pecah deh ya. Dan kalau ditanya mau nggak sih balik lagi ke sana, of course. Kalau kesempatan itu ada dan tempat itu ada buat gue, of course, I will be so happy to join again, to be the part of your family. So, itu aja ya dari gue. Terima kasih buat semua teman-teman yang mau mempertanyakan ini dan akhirnya gue pakai platform gue ini untuk bercerita tentang pengalaman gue menjadi fashion guru dan kenapa gue sudah tidak lagi ada di sana untuk jadi fashion guru. Terima kasih banyak buat semuanya. Ruang Cerita Delano akan terus hadir, oke, setiap Selasa, Rabu dan Jumat. Mau dipindah lagi nih Rabu dan Jumat. Tapi doain siapa tahu bisa 3 kali seminggu ya guys, supaya ceritanya banyak. Sekali lagi gue tidak mau cuma bercerita dari gue, tapi gue akan sering-sering melakukan ini. Gue banyak cerita guys, kehidupan gue yang gue mau share, dan siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran buat kita semua. Karena gue juga masih dalam proses pembelajaran. Mau belajar sekarang di program televisi gue baru di Pagi-Pagi Ambil, walaupun udah setahun. Itu juga pembelajaran gue banget gitu. Gue belajar untuk berkomunikasi, gue belajar untuk jadi lucu walaupun mungkin nggak lucu. But it's okay, I'm having fun. Dengan usia gue mau masuk 41 tahun ini, artinya gue mau semuanya senang-senang aja. Gue tidak mau menyakiti siapapun, gue tidak mau menyindir siapapun. Gue mau berbagi, I want to have a happy life. Mudah-mudahan doa terbaik juga buat semuanya ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di Ruang Cerita Delano selanjutnya.